Edisi kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari mitologi Yunani. Rasanya sudah cukup lama kita tidak membahas film-film bertema seperti ini ya. Film yang satu ini mencoba menghadirkan mitologi Yunani ke dalam setting modern dengan menggabungkan elemen-elemen fantasi klasik dengan kehidupan remaja masa kini. Film ini menampilkan perjalanan sang protagonis yang belajar tentang kekuatan dan identitas sejati mereka melalui serangkaian tantangan. Berkelana ke tanah Surabaya, nginep di Oyo malah diintip. Ini dia edisi request via Saweria, Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief adalah adaptasi film dari novel pertama seri Percy Jackson and the Olympians karya Rick Riordan yang dirilis pada tahun 2010. Film ini disutradarai oleh Chris Columbus yang juga dikenal karena menyutradarai dua film pertama Harry Potter. Dibintangi oleh Logan Lerman sebagai Percy Jackson, seorang remaja yang mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah putra Poseidon dan harus menemukan petir Zeus yang dicuri. Alexandra Daddario sebagai Annabeth Chase, Brandon T. Jackson sebagai Grover Underwood, Sean Bean sebagai Zeus, Kevin McKidd sebagai Poseidon, Pierce Brosnan sebagai Chiron, dan Uma Thurman sebagai Medusa. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa merasakan cinema experience-nya secara maksimal. Film ini dimulai dengan kemunculan Poseidon dari permukaan air yang mengagetkan salah seorang pemancing. Dia kemudian berjalan menuju Empire State Building untuk bertemu dengan Zeus yang mengungkapkan kepada Poseidon bahwa petirnya telah dicuri. Zeus menuduh putra Poseidon sebagai pelakunya. Namun Poseidon bersikeras bahwa anaknya tidak bersalah. Zeus kemudian memberikan ultimatum bahwa petir tersebut harus dikembalikan dalam waktu 2 minggu. Kalau tidak, akan terjadi perang besar antara para dewa. Dan setelah itu, Zeus akhirnya pergi ke Olympus. Percy Jackson diperkenalkan berada di bawah air di kolam renang, menahan nafas selama 7 menit sebelum meninggalkan sekolahnya Yancy Academy, lalu pergi ke ibunya yang bernama Sally yang tinggal bersama dengan ayah tirinya yang kejam yang bernama Gabe Ugliano. Dia sebenarnya diperkenalkan sebagai seorang remaja disleksia yang berusia 16 tahun yang tinggal di New York City. Percy merasa dirinya tidak cocok di dunia normal dan memiliki masalah fokus. Dia punya teman dekat yang bernama Grover Underwood yang ternyata adalah seorang satir, setengah manusia, setengah kambing yang bertugas untuk melindunginya. Keesokan harinya, Percy dan teman-teman sekelasnya mengunjungi museum sejarah alam di New York, di mana seorang guru yang bernama Mr. Dodds tiba-tiba berubah menjadi Furies, yaitu makhluk mitologi Yunani. Dia menyerang Percy dan mengklaim bahwa Percy memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Mr. Brunner, guru Latin Percy yang menggunakan kursi roda, akhirnya muncul. Sang Fury tersebut akhirnya kabur melalui jendela. Mr. Brunner kemudian memerintahkan Grover untuk membawa Percy ke sebuah perkemahan yaitu Camp Half-Blood. Di sini Mr. Brunner juga membekali Percy dengan sebuah pena. Setelah itu Percy pulang ke rumahnya untuk menjemput ibunya, di mana dia mendapatkan perlakuan kasar dari ayah tirinya. Grover berhasil melindungi Percy dan mereka pun akhirnya kabur menggunakan mobil milik Gabe. Dalam perjalanan ke sana, Sally memberitahu Percy bahwa dia sebenarnya istimewa, tapi tidak menjelaskan alasannya. Dia berbicara tentang ayah Percy yang dia katakan adalah seseorang yang memukau, dan Grover menegaskan mereka selalu memukau. Percakapan mereka terhenti oleh kehadiran Minotaur yang menyebabkan mobil muscle car mereka terbalik. Grover akhirnya mengungkapkan dirinya sebagai satir dan menggunakan kakinya untuk memecahkan kaca jendela mobil. Lalu berhasil mengeluarkan Percy dan Sally dari mobil tersebut. Mereka meneruskan perjalanan sambil berlari dari kejaran Minotaur. Saat mereka tiba di depan gerbang Camp Half-Blood, Grover dan Percy berhasil masuk. Tapi pertahanan sihir dari camp tersebut tidak mengizinkan Sally untuk masuk, yang membuat Minotaur akhirnya menangkapnya. Minotaur ini lalu mengubah Sally menjadi cahaya emas yang membuat Percy percaya bahwa ibunya sudah mati. Pena yang diberikan oleh Mr. Brunner ternyata adalah sebilah pedang perunggu celestial yang kemudian digunakan oleh Percy untuk melawan Minotaur ini. Meskipun mengalami kesulitan, Percy Jackson tetap berhasil membunuh Minotaur tersebut menggunakan tanduknya yang patah. Namun Percy akhirnya jatuh pingsan karena kelelahan. Percy kemudian terbangun di ruang perawatan di camp tersebut. Dia dibawa berkeliling camp oleh Grover dan bertemu dengan Annabeth yang merupakan putri Athena, dan Luke
Luke Castellan, putra Hermes, serta pemimpin kabin Hermes. Di sini, Percy akhirnya mengetahui bahwa ternyata Mr. Brunner sebenarnya Centaur Chiron, pelatih di perkemahan tersebut. Chiron lalu membawa Percy ke kabinnya di tepi danau, di mana dia mengetahui bahwa ayahnya sebenarnya adalah Poseidon. Kemudian semua demigod di Camp Half-Blood tersebut berkumpul, sehingga Chiron bisa memperkenalkan Percy kepada semuanya, dan agar seseorang bisa memilihnya sebagai bagian dari tim mereka. Luke mengambil Percy sebagai anggota dari tim Cabin Hermes. Percy berpartisipasi dalam permainan tangkap bendera di tim Luke Castellan, di mana dia bertarung melawan Annabeth untuk merebut bendera merah. Namun Annabeth dengan mudah mengalahkannya dan melukainya. Pada saat tergeletak di tanah dan terluka, Poseidon memberikan saran kepada Percy untuk pergi ke air, di mana air tersebut menyembuhkannya dan memulihkan kekuatannya. Tidak lama setelah itu, dia berhasil mengalahkan Annabeth dan mengambil bendera merah, menjadikan tim biru sebagai pemenang permainan tangkap bendera. Di malam hari, saat mereka semua berpesta, Hades tiba-tiba muncul di api unggun dalam wujud iblis api, dan dia mencari Percy. Dia juga mengungkap bahwa Sally, ibunya Percy, masih hidup, yang sekarang menjadi tawanannya. Hades lalu meminta barter kalau dia mendapatkan petirnya Zeus, yang dimana Percy menjadi tertuduh sebagai pencurinya, maka dia akan mengembalikan ibunya. Chiron lalu memberitahu Percy agar tidak gegabah membuat kesepakatan dengan Hades. Percy juga mengungkap rencananya untuk pergi ke Olympus untuk meyakinkan Zeus bahwa dia bukan pencurinya. Di malam itu, Percy akhirnya benar-benar melaksanakan rencananya untuk menyelinap keluar, di mana Grover dan Annabeth mengikutinya dan berencana untuk menemani Percy. Awalnya Percy menolak untuk ditemani, namun akhirnya Annabeth berhasil meyakinkannya. Mereka bertiga pertama-tama mampir ke kabinnya Luke, di mana Luke memberitahu mereka bahwa masuk ke dalam dunia bawah atau neraka itu mudah, tapi perjalanan ke sana biasanya hanya satu arah yang akan membuat mereka akan kesulitan untuk keluar. Luke lalu memberikan mereka peta untuk menemukan mutiara Persephone. Setelah mereka mendapatkan satu mutiara, peta tersebut akan menunjukkan di mana mereka akan menemukan mutiara yang berikutnya. Luke juga memberi Percy sebuah perisai dan sepatu bersayap yang dia curi dari rumah ayahnya, yaitu Hermes. Mereka bertiga lalu menemukan bahwa mutiara pertama ternyata ada di Garden Genome Emporium. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Mereka lalu berpencar dengan harapan bisa menemukan mutiara tersebut lebih cepat. Grover kemudian menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang berada dalam sarang Medusa, dan kemudian segera mencari teman-temannya untuk memperingatkan. Sementara itu, Annabeth bertemu dengan seorang wanita yang ketakutan. Wanita ini memberitahu Annabeth bahwa suaminya berubah menjadi batu. Lalu kemudian dia menarik Annabeth. Dalam perjalanan keluar dari tempat tersebut, Medusa muncul menggunakan turban dan kacamata hitam. Annabeth menyadari siapa dia, dan ketika Medusa melepas turban dan kacamata hitamnya, Annabeth memerintahkan wanita tersebut untuk tutup mata. Tapi si wanita tua ini tidak bisa menahan godaan untuk tidak melihat, dan akhirnya dia pun perlahan berubah menjadi batu. Percy berhasil menarik perhatian Medusa, dan ketika dia mengejar Percy, Grover datang untuk membantu Annabeth yang lengannya terjebak dalam genggaman wanita tersebut yang sudah menjadi patung. Medusa berhasil menjudutkan Percy yang terus menutup matanya, di mana Medusa terus memaksanya untuk menyerahkan petir Zeus. Namun Percy bersikeras mengatakan bahwa dia tidak memilikinya. Medusa lalu mencoba membuat Percy untuk membuka matanya agar dia bisa mengubahnya menjadi batu. Medusa lalu mengatakan bahwa sayang sekali untuk menghancurkan wajah tampan Percy, sambil rambut ular-ularnya menyerang wajah Percy. Beruntung Percy Jackson diselamatkan oleh Grover dan Annabeth yang menabrakkan mobilnya ke patung-patung di sekitarnya dan berhasil menghempaskan Medusa. Dia berhasil bangkit kembali dan melihat iPod milik Percy tergeletak di lantai. Medusa mengambilnya dan mempelajarinya. Percy sendiri memanfaatkan situasi ini dan berhasil memenggal kepala Medusa. Mereka pun mengambil mutiara dari gelang Medusa dan memutuskan untuk membawa kepalanya karena mata Medusa sebenarnya masih bisa untuk membuat orang menjadi batu. Mereka menaruh kepala Medusa tersebut dalam hoodie-nya Grover dan kemudian bergegas mencari mutiara yang berikutnya. Mereka kemudian menuju ke Museum Parthenon di Nashville, Tennessee dan menemukan mutiara di mahkota patung Athena. Karena tempat itu terbuka untuk umum, mereka harus bersembunyi di kamar mandi sampai waktu penutupan. Annabeth melumpuhkan 5 petugas kebersihan dan Percy menggunakan sepatu terbangnya untuk mengambil mutiara tersebut di patung Athena yang tinggi. Upaya Percy Jackson akhirnya berhasil. Namun pada saat mereka akan meninggalkan tempat tersebut, para petugas kebersihan mengepung mereka dan ternyata para petugas kebersihan ini tiba-tiba berubah menjadi Hydra. Percy menjatuhkan mutiaranya dan terbang ke atas untuk memenggal kepala Hydra yang berkepala 5.
Namun bukannya melumpuhkan Hydra tersebut, justru setiap kepala yang dipotong akan muncul 2 kepala yang baru yang tumbuh. Percy membuat dinding air di depannya untuk melindungi dirinya dari Hydra dan memungkinkannya untuk mengambil mutiara. Dalam perjalanan keluar, Hydra kemudian menyemburkan api kepada mereka. Namun pada saat itu, Grover membuka tudung yang menutupi kepala Medusa, yang berhasil menghalangi serangan api dan berhasil membuat Hydra menjadi patung. Mereka kemudian pergi ke Lotus Hotel and Casino di Las Vegas, tempat di mana mutiara terakhir berada. Mereka ditawari bunga lotus yang membuat pengunjung yang memakannya akan menjadi lupa dan tidak peduli, sehingga mereka ingin tinggal di hotel untuk selamanya. Mereka bertiga memakan bunga-bunga tersebut yang membuat mereka memutuskan untuk tinggal sementara waktu. Ketika suara Poseidon memperingatkan Percy tentang bunga-bunga tersebut, dia akhirnya tersadar. Dia kemudian menabrak seseorang yang percaya bahwa tahun itu adalah tahun 1971 dan memutuskan untuk pergi. Dia kemudian membuat Grover dan Annabeth sadar dari pengaruh bunga tersebut dan kemudian mengambil mutiara terakhir di meja roulette. Pemilik dan pekerja hotel mendekati mereka, berusaha menjaga mereka agar tetap di sana, yang membuat mereka bertiga terpaksa menghadapi para penjaga hotel tersebut. Mereka kemudian mencuri mobil Maserati dan melarikan diri dari hotel dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka melihat tanggal, mereka akhirnya menyadari bahwa sebenarnya mereka telah berada di hotel tersebut selama 5 hari. Padahal mereka mengira hanya beberapa jam saja. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke dunia bawah di Hollywood dengan mobil curian tersebut. Ketika mereka menemukan pintu masuk ke dunia bawah, mereka bertemu dengan Karen. Grover mencoba untuk membayarnya dengan sejumlah uang kertas, namun Karen menghancurkannya. Buat kalian yang belum tahu, dalam mitologi Yunani, Karen ini adalah pendayung perahu yang membawa jiwa-jiwa orang mati melintasi sungai Styx atau Acheron menuju dunia bawah yang diperintah oleh Hades. Percy lalu membayar Karen dengan koin drachma dan dia pun akhirnya membawa mereka semua ke istana Hades. Setibanya di sana, mereka diserang oleh anjing neraka. Beruntung Persephone tiba untuk menyelamatkan mereka dan akhirnya membawa mereka semua ke Hades. Ketika Percy mengatakan bahwa dia bukan pencuri petir milik Zeus, Hades membebaskan Sally dan memerintahkan agar mereka semua dilemparkan ke jiwa-jiwa dan anjing neraka, yang menyebabkan Percy akhirnya menjatuhkan perisainya. Terungkaplah bagian dalam dari perisai tersebut akhirnya terbuka, yang kemudian memperlihatkan petir utama Zeus. Percy tidak percaya dengan apa yang dia lihat karena dia sendiri tidak menyadari selama ini petir Zeus ada di perisai yang dia bawa tersebut. Hades lalu bergegas mengambil petir itu, namun dia tidak menepati janjinya karena memang percaya kalau Percy telah berbohong tentang petir tersebut. Persephone lalu mendekati dan merayu Hades dan kemudian membuatnya pingsan. Mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk membawa petir tersebut ke Olympus. Tapi sayang mereka hanya punya 3 mutiara Persephone, 1 untuk setiap orang. Dan akhirnya setelah diputuskan, Grover akhirnya tinggal bersama dengan Persephone karena dia adalah pelindung untuk Percy. Ketika mereka berhasil sampai di Empire State Building, Luke menampakkan batang hidungnya dan mengungkapkan bahwa dialah sebenarnya pencuri petir Zeus tersebut dan dia ingin memulai perang untuk menciptakan era baru para dewa. Luke lalu mencuri petir Zeus tersebut dari Percy dan mereka pun akhirnya bertarung di udara dengan menggunakan masing-masing sepasang sepatu Hermes. Pada akhirnya, Luke berhasil mendominasi pertarungan, namun Percy berhasil memanfaatkannya dengan menggunakan air dari tangki untuk menghancurkan Luke dan memaksa Luke menjatuhkan petir Zeus tersebut. Percy pun akhirnya melemparnya ke atas sungai East dengan trisula yang terbuat dari air. Kemudian Percy terbang kembali ke Empire State Building. Segera setelah mengalahkan Luke, Percy dan Annabeth akhirnya tiba di Olympus. 1 menit sebelum perang di antara para dewa dimulai. Percy mengembalikan petir tersebut dan mengungkapkan kepada semua dewa dan dewi bahwa Luke, putra Hermes, adalah pencuri sebenarnya yang telah mencuri petir Zeus. Percy kemudian memberitahu Zeus mengenai Grover yang harus tinggal di dunia bawah dan Zeus berjanji kepada Percy bahwa dia akan membawa Grover kembali. Poseidon kemudian mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Percy dan menjelaskan kenapa dia akhirnya meninggalkan Sally. Percy mengetahui bahwa hukum yang dibuat Zeus yang melarang para dewa berhubungan dengan anak-anak fana mereka disebabkan karena Poseidon telah menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Percy, yang membuat Poseidon perlahan-lahan akhirnya menjadi manusia. Meskipun Percy tidak sepenuhnya memaafkan Poseidon, dia senang setelah mengetahui bahwa Poseidon sebenarnya memang menyayanginya. Sebelum Percy akhirnya kembali ke Camp Half-Blood, Poseidon memberitahunya bahwa ibunya Percy adalah ratu di antara ratu. Hal ini membuat Percy berpikir kembali tentang apa yang harus dia lakukan terhadap Gabe Ugliano, ayah tirinya, yang telah memperlakukan Percy dengan buruk.
Terlepas dari banyaknya orang yang tidak begitu menyukai film yang satu ini karena dianggap tidak akurat dengan source materialnya, namun film ini berisi beberapa detail-detail yang menarik untuk kita bahas. Jadi di sini saya tidak akan membahas atau mengulas seperti apa film ini dari sudut pandang sinetfil ya. Detail pertama yang ingin saya bahas adalah karakter guru pengganti Mrs. Dodds yang diperankan oleh Maria Olsen. Dia menuliskan sebuah kutipan di papan tulis yang berbunyi, "I understand the fury in your words but not your words." Sebenarnya ini merupakan sebuah kutipan yang cukup cerdas yang menyembunyikan identitas aslinya sebagai Furies. Kutipan ini sendiri sebenarnya diambil dari sebuah drama terkenal karya William Shakespeare, yaitu Othello. Fury sendiri dalam bahasa Inggris berarti kemarahan, dan Fury dalam mitologi Yunani adalah personifikasi dari kemarahan dan hukuman atas kejahatan. Maka kutipan dari Othello tersebut berfungsi sebagai petunjuk simbolis untuk transformasi Mrs. Dodds menjadi Fury. Film ini juga akhirnya mengungkapkan sebuah plot twist yang mengatakan bahwa ternyata yang menjadi pencuri petirnya Zeus adalah Luke Castellan. Dan sebenarnya inilah inti dari konflik dalam cerita. Luke mencuri petir tersebut sebagai bagian dari rencananya untuk melawan para dewa Olympus. Faktanya, Luke adalah putra Hermes. Dalam mitologi Yunani, Hermes ini juga dikenal sebagai God of Thieves. Dia terkenal dengan keahliannya dalam melakukan pencurian. Salah satu legenda tentang Hermes menceritakan bagaimana dia mencuri ternak Apollo ketika masih bayi. Fakta bahwa Luke adalah anaknya Hermes memang membuatnya cocok untuk peran sebagai Lightning Thieves atau pencuri petir. Salah satu adegan juga memperlihatkan ketika Luke dan Percy ngobrolin tentang pahlawan-pahlawan dalam mitologi klasik yang pernah melakukan perjalanan ke dunia bawah atau underworld. Mereka menyebut nama Hercules dan Orpheus. Ini adalah dua tokoh penting dalam mitologi Yunani yang masing-masing punya kisah terkenal terkait dengan perjalanan mereka ke dunia orang mati. Orpheus adalah seorang musisi dan penyair legendaris. Dalam mitologi Yunani, dia melakukan perjalanan ke dunia bawah untuk menyelamatkan istrinya Eurydice yang sudah meninggal. Orpheus menggunakan musiknya yang begitu indah sehingga bahkan Hades, sang penguasa dunia bawah, dan Persephone, istrinya, tergerak dan setuju untuk membiarkan Eurydice kembali ke dunia orang hidup. Syaratnya, Orpheus tidak boleh menoleh ke belakang untuk melihat istrinya sampai mereka berdua keluar dari dunia bawah. Sementara itu, Hercules, yang tentu saja sudah kalian tahu, yang terkenal dengan 12 tugasnya yang luar biasa atau yang dikenal dengan The 12 Labors of Hercules, salah satu tugas terakhirnya adalah pergi ke dunia bawah untuk menangkap Cerberus, anjing berkepala 3 yang menjaga pintu masuk ke dunia bawah. Hercules berhasil menyelesaikan tugas ini tanpa menggunakan senjata, hanya dengan kekuatannya yang luar biasa. Lalu saya juga tertarik untuk membahas karakter Chiron, yang merupakan seorang centaur atau makhluk mitologi setengah manusia setengah kuda. Dia menyamar sebagai Mr. Brunner, guru sejarah, yang dalam penyamarannya Chiron menggunakan kursi roda dan selimut untuk menyembunyikan kaki kudanya. Namun dalam film tidak ada penjelasan yang diberikan tentang bagaimana kaki kuda yang besar itu bisa pas dengan kursi roda yang kecil. Dalam versi aslinya di buku The Lightning Thief karyanya Rick Riordan, hal ini dijelaskan dengan jauh lebih jelas. Di buku tersebut, kursi roda yang digunakan oleh Chiron sebenarnya memiliki kekuatan magis. Kekuatan magis inilah yang memungkinkan kaki kuda Chiron untuk berubah menjadi kaki manusia pada saat dia duduk di kursi roda, sehingga penyamarannya sebagai manusia cukup sempurna. Kursi roda magis ini juga menjadi simbol dari dunia mitologis yang tersembunyi di balik dunia nyata. Chiron sebagai seorang centaur yang bijaksana dan mentor bagi para pahlawan mitologi Yunani, mampu hidup di antara dua dunia, sama seperti Percy Jackson yang harus beradaptasi dengan dunia manusia dan juga dunia dewa. Salah satu adegan yang juga menarik adalah ketika Percy, Annabeth, dan Grover bertemu dengan Persephone di dunia bawah, di dunia underworld, bersama dengan anjing neraka yang dikenal sebagai Hellhounds. Dalam adegan ini, Persephone menggunakan bahasa Yunani untuk berkomunikasi dengan anjing-anjing tersebut. Ketika dia menyuruh Hellhound pergi, Persephone mengatakan yang dalam bahasa Yunani berarti pergi atau tinggalkan. Dia juga menambahkan makriatos yang berarti jauh dari mereka atau menjauh dari mereka. Ini adalah instruksi yang jelas kepada anjing-anjing tersebut untuk meninggalkan Percy dan teman-temannya. Kemudian Persephone memanggil Hellhounds kembali dan dia menggunakan perintah lain dalam bahasa Yunani yang berarti datang ke sini. Ini menunjukkan kendali mutlak Persephone atas makhluk-makhluk tersebut. Persepsi bahasa ini membantu menekankan identitas mitologi Persephone sebagai istrinya Hades dan penguasa dunia bawah, yang juga menjadi salah satu cara untuk menjaga keaslian dan koneksi cerita dengan akar mitologinya, mengingat bahasa Yunani kuno adalah bahasa yang erat terkait dengan dunia dewa-dewi dan pahlawan Yunani dalam kisah-kisah klasik. Adegan yang paling mind-blowing dalam film ini adalah ketika mereka semua terjebak di sebuah tempat, yaitu Lotus Hotel and Casino di
di Las Vegas. Di sana mereka tergoda oleh berbagai kesenangan dan kenyamanan, hingga kehilangan rasa waktu dan hampir lupa tujuan utama mereka. Pengaruh kasino tersebut membuat mereka terperangkap dalam keadaan euforia yang mirip dengan efek dari bunga lotus dalam mitologi klasik. Jadi sebenarnya dalam mitologi ada yang namanya Lotus Eater atau pemakan bunga teratai. Ini adalah suku yang terkenal karena hidup dalam keadaan hampir selalu berada dalam kondisi teler atau tidak sadarkan diri. Mereka mencapai kondisi ini karena mengkonsumsi biji dari sebuah tanaman yang disebut sebagai lotus atau bunga teratai. Dalam mitologi Yunani, kisah tentang Lotus Eater ini paling terkenal muncul dalam The Odyssey, karya Homer yang menggambarkan perjalanan heroik Odysseus dan berbagai rintangan yang dia hadapi dalam perjalanannya pulang ke Ithaca setelah perang Troya. Dalam salah satu petualangannya tersebut, Odysseus dan anak buahnya tiba di sebuah pulau yang dihuni oleh Lotus Eater. Penduduk pulau tersebut menawarkan buah lotus kepada para pelaut dan mereka yang memakan buah ini langsung kehilangan ingatan tentang rumah mereka dan tujuan perjalanan mereka. Mereka terperangkap dalam keadaan bahagia yang pasif dan melupakan keinginan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Situasi inilah yang juga dialami oleh Percy Jackson dan kawan-kawan ketika mereka sempat tergoda untuk mengkonsumsi lotus. Detail menarik lainnya dari kasino ini adalah di mana para figuran atau ekstras yang terlihat menggunakan kostum yang bervariasi, mulai dari era tahun 60-an sampai era tahun 90-an. Detail ini sebenarnya berfungsi sebagai petunjuk awal bahwa kasino tersebut bukan tempat biasa, melainkan memiliki kekuatan untuk menjebak orang dalam waktu. Nah, keberadaan ekstras ini memberikan petunjuk visual bahwa orang-orang telah terjebak di kasino tersebut selama beberapa dekade tanpa menyadarinya. Dan ini juga terungkap dalam sebuah dialog yang melibatkan Percy dalam adegan ini. Yeah, I think so on DVD. What's DVD? This year. 1971. Ada sedikit detail menarik ketika Percy dan kawan-kawannya melarikan diri dari Lotus Hotel and Casino di mana mereka mengendarai sebuah mobil Maserati yang memiliki emblem Trident di bagian depannya. Emblem Trident sendiri merupakan referensi visual yang cerdik karena mengaitkan mobil tersebut dengan Poseidon alias ayahnya Percy Jackson yang memang dikenal dengan Trident-nya. Jadi adegan ini sebenarnya merupakan sebuah metafora bahwa mereka berhasil diselamatkan oleh Poseidon, yang memang pada awalnya Percy Jackson akhirnya berhasil disadarkan dari kondisi euforianya setelah mendengarkan suaranya Poseidon untuk tidak memakan bunga lotus. Dalam buku novel aslinya, Percy Jackson's and the Olympians The Lightning Thieves, Ares, sang dewa perang, adalah salah satu antagonis utama dalam cerita. Ares memainkan peran paling penting dalam konflik utama dengan terlibat dalam pencurian petirnya Zeus. Di buku tersebut, Ares menangkap Luke yang telah mencuri petir tersebut. Namun Luke menggunakan kecerdikannya untuk meyakinkan Ares agar bergabung dengannya dalam rencana yang lebih besar untuk melawan para dewa Olympus. Ares setuju untuk membantu Luke yang pada akhirnya menambah kompleksitas ceritanya. Namun dalam film ini, Ares tidak terlibat dalam cerita tersebut. Alih-alih menjadi antagonis utama, dia hanya muncul sebagai cameo di adegan di Gunung Olympus tanpa mempengaruhi plot secara signifikan. Dan tahukah kalian, ini juga menjadi salah satu cameo yang sangat menyenangkan karena Ares dalam film ini diperankan oleh Ray Winstone. Untuk para penggemar MCU, kalian tentu tahu dia siapa. Dia pernah memerankan karakter antagonis utama dalam film Black Widow. Selain itu, perubahan yang paling signifikan adalah tantangan yang dihadapi oleh Percy dan kawan-kawan. Dalam buku novelnya, tantangan ini melibatkan kebakaran yang disebabkan oleh Furies. Mereka juga ditipu oleh Medusa, lalu berusaha kabur dari lengkungan St. Louis, di mana di sana mereka diserang oleh makhluk mitologi lain. Kemudian mereka harus lolos dari jebakan yang dibuat oleh Hephaestus, yang dalam film ini diperankan oleh Conrad Curtis. Hephaestus sendiri adalah dewa pandai besi yang dikenal suka merancang perangkap yang cukup rumit dan kemudian keluar dari Lotus Hotel and Casino. Ini adalah rintangan terakhir yang mereka hadapi. Sementara dalam film dirubah dengan hanya melibatkan beberapa tantangan saja, yaitu kabur dari sarangnya Medusa, mengalahkan Hydra, dan melarikan diri dari Lotus and Casino. Perubahan signifikan lainnya adalah perolehan mutiara. Dalam buku, Percy mendapatkan 3 mutiara dari Nereid, seorang nimfa laut yang merupakan bagian dari misi untuk menyelamatkan ibunya. Percy mendapatkan mutiara tersebut di bawah laut dan proses ini melibatkan perjalanan ke kedalaman laut. Sementara dalam film, proses mendapatkan mutiara diubah dengan perjalanan keliling Amerika yang mengurangi fokus kepada elemen mitologi laut. Lalu di buku ada adegan pertarungan di mana Percy dan teman-temannya melawan Echidna, makhluk mitologi yang memerintah labirin bawah tanah, serta Chimera, makhluk berkepala 3. Pertarungan ini dihilangkan dalam film. Lalu kemudian di dalam buku ada konsep pantheon dewa-dewa kuno yang lebih jelas dengan interaksi langsung antara
Percy dan dewa-dewa lainnya. Film ini di sisi lain mengubahnya dengan tidak menampilkan pantheon secara langsung dan lebih memfokuskan lebih banyak kepada konflik dan karakter-karakter utamanya. Dalam buku, setelah Percy dan teman-temannya mengalahkan Medusa, Shelley Jackson, ibunya Percy, mengambil kepala Medusa dan menjadikannya patung yang mengubah Gabe Ugliano menjadi batu. Shelley kemudian menjual patung tersebut. Di film, perubahan ini disederhanakan, yang bisa kita lihat dalam post-credit scene. Shelley menaruh kepala Medusa di dalam kulkas, yang kemudian dibuka secara paksa oleh Gabe yang membuatnya akhirnya menjadi serpihan. Berbicara tentang Percy, yang sebenarnya nama aslinya adalah Perseus Jackson, jelas terinspirasi dari Perseus, yang merupakan karakter dari mitologi Yunani yang cukup terkenal karena berhasil membunuh Medusa, salah satu dari 3 gorgon yang dapat mengubah siapapun yang menatapnya menjadi batu. Baik dalam novel maupun film, Percy juga berhasil mengalahkan Medusa. Penamaan Percy sebagai Perseus ini adalah simbolik yang menghubungkan karakter modern ini dengan pahlawan dari mitologi kuno tersebut. Sementara itu, adegan di Parthenon di mana Annabeth mulai menceritakan tentang kisah ibunya Athena kepada Percy. Cerita ini sebenarnya berkisar pada mitologi Yunani yang menjelaskan bagaimana kota Athens atau Athena mendapatkan namanya. Menurut mitos tersebut, warga kota Athena pada zaman kuno sedang berselisih tentang dewa mana yang layak untuk diberikan sebagai nama kota mereka. 2 dewa utama yang dipertimbangkan adalah Athena, yaitu dewi kebijaksanaan dan strategi, serta Poseidon, dewa laut yang juga merupakan ayahnya Percy Jackson. Jadi untuk menentukan siapa yang lebih pantas, kedua dewa tersebut sepakat untuk memberikan hadiah kepada kota tersebut. Poseidon memukul tridentnya ke tanah dan menciptakan sebuah mata air, namun air yang muncul ternyata terlalu asin dan tidak berguna untuk penduduk kota. Sebaliknya, Athena memberikan sebuah pohon zaitun. Penduduk kota segera menyadari bahwa pohon zaitun sangat bermanfaat. Buahnya bisa dimakan, kayunya bisa digunakan untuk membangun dan membakar, minyak dari buahnya bisa digunakan untuk memasak dan mandi, dan biji zaitunnya bisa ditanam untuk menumbuhkan lebih banyak lagi pohon zaitun. Akhirnya mereka memberi nama kota mereka sebagai Athens, sebagai penghormatan kepada Athena. Jadi, adegan diskusi antara Annabeth dan Percy di Museum Parthenon tersebut merupakan penghormatan terhadap penamaan kota Athena pada zaman dulu. Dalam mitologi Yunani klasik, Athena ini sebenarnya adalah putrinya Zeus, yang berarti secara mitologi, Annabeth yang merupakan anaknya Athena dan Percy yang merupakan anaknya Poseidon bisa dianggap sebagai sepupu satu kali yang terpisah. Namun dalam dunia Percy Jackson, hubungan keluarga seperti ini diartikan secara berbeda. Dalam buku terakhir dari series Percy Jackson, Percy menyebutkan bahwa para dewa tidak memiliki DNA seperti manusia, sehingga hubungan keluarga dalam konteks mitologi tidak sepenuhnya berlaku seperti dalam dunia manusia. Dan hal inilah yang menjelaskan kenapa hubungan antara anak-anak dari dewa ini berbeda dan hubungan keluarganya biasa aja. Misalnya, anak-anak dari Hermes yang berkencan akan dianggap sebagai berkencan dengan saudara kandung mereka sendiri. Ini menunjukkan bagaimana Riordan menciptakan sistem yang memungkinkan untuk lebih banyak lagi fleksibilitas dalam interaksi dan hubungan antara karakter dalam dunia mitologi modern yang diciptakan, meskipun memang masih mempertahankan elemen-elemen tradisional dari mitologi Yunani. Detail menarik lainnya, kalau kalian perhatikan patung Athena yang ada di Museum Parthenon di Tennessee, yang merupakan replika dari kuil Athena Parthenos di Athena, memiliki ukiran Medusa di pelindung dadanya. Ini merupakan detail menarik, di mana dalam mitologi Yunani, Medusa kan adalah salah satu dari 3 gorgon yang bisa merubah siapapun yang menatapnya menjadi batu. Medusa ini seringkali dipakai sebagai simbol pelindung, sebagai elemen dalam karya seni untuk mengusir roh jahat atau memberikan perlindungan. Dalam konteks patung Athena ini, ukiran Medusa sebagai pelindung dada Athena bisa dilihat sebagai simbol perlindungan dan kekuatan. Dan ini juga merupakan sebuah petunjuk bahwa mereka, Percy Jackson, Annabeth, dan Grover, menggunakan kepalanya Medusa untuk melindungi mereka dari sejumlah tantangan yang mereka hadapi. Salah satunya adalah Hydra. Nah, dalam mitologi, Hydra ini adalah anak dari Echidna dan Typhon. Hydra ini dikenal sebagai makhluk berkepala banyak, biasanya dengan 9 kepala, di mana setiap kali 1 kepala dipotong, 2 kepala baru akan tumbuh menggantikan kepala yang hilang. Herakles, atau yang lebih dikenal dengan Hercules, adalah orang yang berhasil mengalahkan Hydra dalam salah satu dari 12 tugasnya. Satu detail terakhir, dalam buku novel ada karakter yang bernama Nancy Bobovit yang merupakan seorang siswa di Yancy Academy. Nancy ini digambarkan sebagai seorang gadis dengan rambut merah, kulitnya pucat, dan bintik-bintik di wajahnya. Dalam film ini ada seorang gadis dengan deskripsi yang serupa yang muncul di latar belakang pada saat Percy dan teman-temannya berada di museum. Mungkin ini adalah karakter yang merupakan referensi dari Nancy Bobovit, meskipun tidak disebutkan. Dan yang paling terakhir adalah adegan ketika Luke terlihat bermain video game, dan game yang dia mainkan adalah Call of Duty Modern Warfare 2. Lalu dalam game tersebut dia memainkan karakter Militia pada level favela, yang mungkin saja dimaksudkan untuk menunjukkan karakteristiknya yang agresif dan penuh semangat sesuai dengan perannya dalam cerita. Nah, itu dia beberapa detail yang bisa kalian temukan dalam film Percy Jackson and the Olympians
Olympians The Lightning Thieves. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui dan tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, terima kasih atas membershipnya, terima kasih atas super thanks-nya, terima kasih atas sawerianya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.